Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar studi Islam. Saya Haidar Wisnu Aziz Saputra. Saya Nisa Amalia. Saya Fitri Yamuli. Saya Abia. Saya Sabtu Laksono. Kami akan mempresentasikan dengan materi sumber ajaran agama Islam. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diketahui bersama sumber-sumber ajaran Islam yang paling utama yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat terbesar dari Kanjeng Nabi. Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan Al-Quran. Yang pertama dari Dr. Subhi Al-Sahih mendefinisikan Al-Quran yaitu kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya termasuk juga ibadah. Yang kedua, menurut Muhammad Ali Al-Shobuni mendefinisikan Al-Quran yaitu firman Allah yang tiada tandingnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi penutup para Nabi dan Rasul, dan perantaranya yaitu malaikat Jibril. Al-Quran itu ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Secara etimologi sendiri, Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan dan menghimpunan. Sedangkan secara terminologi ataupun syariat, Al-Quran adalah kalam Allah dan mukjizat yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi. Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diperbincangkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah syara, hadis ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama, ada hadis qauliyah, yaitu hadis Rasulullah yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan situasi. Yang kedua, ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya dengan mengadili satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada hadis takririyah, perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi pada masa Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Dan yang selanjutnya ada fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar yang secara amalia belum dapat dijelaskan atau dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya, bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsinya sebagai berikut, yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk
Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa yang tersebut dalam Al-Quran. Ijtihad adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad berasal dari kata ijtihad yang artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha keras, bekerja semaksimal mungkin. Secara terminologis, ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut dengan mujtahid. Ijtihad merupakan dinamika Islam untuk menjawab tantangan zaman. Ia adalah semangat rasionalitas Islam dalam rangka hidup dan kehidupan modern yang kian kompleks permasalahannya. Banyak masalah baru yang muncul dan tidak ada semasa hayat Nabi Muhammad SAW. Ijtihad diperlukan untuk merealisasikan ajaran Islam dalam segala situasi dan kondisi. Dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Terdapat dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat 105. Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya adalah hadis Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya apabila seorang hakim menetapkan hukum dalam berijtihad kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Metode-metode ijtihad. Berdasarkan dari berbagai sumber, ada beberapa macam ijtihad yang perlu kita ketahui. Beberapa macam ijtihad yang dimaksud yaitu yang pertama adalah ijma. Ijma adalah salah satu jenis ijtihad yang dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi, lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan bersama ini tentu saja tidak begitu saja dilakukan. Semua harus bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Hasil dari ijtihad ini sering kita sebut sebagai fatwa. Fatwa inilah yang sebaiknya diikuti oleh umat Islam. Kesepakatan dari para ulama tentu saja merupakan hasil akhir dari berbagai diskusi yang telah dilakukan sehingga semestinya tidak mengandung pertentangan lagi. Kemudian ada qiyas. Qiyas, salah satu macam ijtihad adalah qiyas, yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dan yang ada di dalam sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadis, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan satu masalah yang terjadi pada zaman sekarang dengan yang terjadi pada masa lalu. Disinilah sebenarnya kenapa seorang mujtahid atau yang melakukan ijtihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-masalah lain yang terkait dengannya. Kemudian ada istihsan. Istihsan adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudorotan. Ijtihad ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu argumen beserta fakta yang mendukung tentang suatu permasalahan dan kemudian ia menetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Dalam penetapan hukum ini bisa jadi pada akhirnya akan memunculkan pertentangan dari yang tidak sepaham. Kemudian istishhad, yaitu upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Namun bila suatu hari nanti ada alasan yang sangat kuat untuk mengubah ketetapan tersebut, maka hukum yang semula ditetapkan bisa diganti asalkan semuanya masih dalam koridor agama Islam yang benar. Kemudian ada maslahah mursalah. Salah satu dari macam ijtihad yang dilakukan untuk kepentingan umat adalah maslahah mursalah. Jenis ijtihad ini dilakukan dengan cara memutuskan permasalahan melalui berbagai pertimbangan yang menyangkut kepentingan umat. Hal yang paling penting adalah menghindari hal negatif dan berbuat baik penuh manfaat. Kemudian ada urf. Ijtihad ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tidak bisa dilepaskan dan sudah melekat dengan masyarakat kita.
Ijtihad inilah yang menetapkan apakah adat tersebut boleh dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam, maka boleh dilaksanakan. Namun bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka harus ditinggalkan. Perbedaan pemahaman atas sumber-sumber Islam meliputi satu, perbedaan dalam memahami Al-Quran. Al-Quran adalah pegangan pertama semua imam mazhab dan ulama. Hanya saja mereka seringkali berbeda dalam memahaminya. Hal ini disebabkan a. Ada sebagian lafaz Al-Quran yang mengandung lebih dari satu arti mustarak. Contoh lafaz guru dalam Quran surat 2 ayat 228, sebagian mengartikan dengan suci dan sebagian lagi mengartikan dengan haid. Ada ulama yang berpendapat bahwa tampaknya Allah sengaja memilih kata guru sehingga kita bisa menggunakan akal kita untuk memahaminya. Kalau Allah mau menghilangkan perbedaan pendapat, tentu saja Allah dapat memilih kata yang pasti saja apakah suci atau haid. Ternyata Allah memilih kata guru yang mengandung dua arti secara bahasa Arab. B. Susunan ayat Al-Quran membuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Huruf fa, waw, au, illa, hatta, dan lainnya mengandung banyak fungsi tergantung konteksnya. Contoh, huruf fa dalam Quran surat 2 ayat 226 sampai 227 mengandung dua fungsi. Sebagian memandang huruf fa itu berfungsi litatib dzikri, susunan dalam tutur kata. Sebagian lagi berpendapat bahwa huruf fa dalam ayat di atas berfungsi litatib haqiqi, susunan menurut kenyataan. C. Perbedaan memandang lafaz am, khos, mujmal mubayyan, mutlak muqayyad, dan nasih mansukh. Lafaz Al-Quran ada kalanya mengandung makna umum, am, sehingga membutuhkan ayat atau hadis untuk mengkhususkan maknanya. Kadangkala tak ditemui qarinah atau petunjuk untuk mengkhususkannya. Bahkan ditemui bahwa lafaz itu memang am, tapi ternyata yang dimaksud adalah khusus. Lafaz am yuradu bihi al-khusus. Contoh, Quran surat At-Taubah ayat 103. Terdapat kata amwal, harta, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Sebaliknya, lafaznya umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Lafaz khos yuradu bihi al-umum. Contoh, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 disebutkan larangan untuk mengucapkan pada kedua orang tua. Kekhususan untuk mengucapkan Al-Syaukani tidak mencantumkan syarat ini. Hampir semua ulama kecuali Al-Hakim memasukkan unsur memelihara mur'ah, kehormatan diri, sebagai unsur keadilan seorang perawi. Artinya, para ulama sepakat bahwa salah satu syarat suatu hadis dinyatakan sahih adalah bila hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Namun mereka berbeda dalam meletakkan syarat-syarat adil itu. Satu hadis dinyatakan sahih karena perawinya dianggap adil oleh satu ulama atau sesuai dengan syarat adil yang dia susun, tetapi tidak dipandang adil oleh ulama yang lain karena tidak memenuhi syarat adil yang dia yakini. Kemudian bagaimana melakukan tarjih di antara dua hadis yang saling bertentangan? Sebagian ulama mengatakan hadis yang satu telah menghapus nasyih hadis yang satu lagi. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa boleh jadi hadis yang satu bersifat umum, sedangkan hadis yang lain bersifat mengecualikan keumuman itu. B. Makna suatu hadis. Hadis Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak nikah melainkan dengan wali. Namun mazhab Hanafi memandang bahwa huruf la dalam hadis di atas bukan berarti tidak sah nikahnya, namun tidak sempurna nikahnya. Mereka berpandangan bahwa sesuatu perkara yang ditiadakan oleh syarak dengan perantaraan la nafiyah haruslah dipandang bahwa yang ditiadakannya itu adalah sempurnanya, bukan sahnya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat adalah adanya huruf la nafiyah itu menunjukkan tidak sahnya nikah tanpa wali.
Hal terakhir ini menimbulkan masalah lagi. Jika suatu perawi meriwayatkan suatu hadis, namun ia sendiri tidak mengamalkan apa yang diriwayatkannya, apakah hadis itu menjadi tidak sahih ataukah hanya perawinya sendiri yang harus disalahkan? Sebagian ulama memandang bahwa hadis itu langsung cacat, sedangkan sebagian lain lagi memandang bahwa hadisnya tetap sahih, hanya perawinya saja yang bersalah karena tidak mengamalkan hadis yang diriwayatkan sendiri. 3. Perbedaan dalam metode ijtihad. Secara singkat, sejak masa sahabat sudah ada dua mazhab di kalangan mereka. Pertama, mereka yang lebih menekankan pada teks nash secara ketat. Itu diumumkan bahwa perbuatan lain yang juga menyakiti orang tua termasuk ke dalam larangan ini, misalnya memukul dan sebagainya. D. Perbedaan dalam memahami lafaz perintah dan larangan. Ketika ada suatu lafaz berbentuk amr, perintah, para ulama mengambil 3 kemungkinan. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Dasar perintah itu adalah wajib untuk dilakukan. Yang kedua, al-aslu fil amri lil an-nadab. Dasar perintah itu adalah sunnah untuk dilakukan. Yang ketiga, al-aslu fil amri lil ibahah. Dasar perintah itu adalah mubah untuk dilakukan. Contohnya, lafaz kullu washrobu, makan dan minumlah, menggunakan bentuk perintah, tetapi yang dimaksud adalah mubah. Perbedaan selanjutnya, yang kedua, berbeda dalam memahami dan memandang kedudukan suatu hadis. Kedudukan hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir merupakan hadis yang paling tinggi kedudukannya. Hadis mutawatir adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin berbohong. Para ulama berbeda dalam memahami orang banyak itu. Sebagian berpendapat jumlah orang banyak adalah 2 orang, sebagian lagi mengatakan cukup 4 orang, yang lain mengatakan 5 orang. Pendapat lain mengatakan 10 orang, ada pula yang mengatakan 70 orang. Artinya, mereka sepakat akan kuatnya kedudukan hadis mutawatir, namun mereka berbeda dalam menentukan syarat suatu hadis itu dikatakan mutawatir. Boleh jadi ada satu hadis yang dipandang mutawatir oleh satu ulama, namun dipandang tidak mutawatir oleh ulama yang lain. Begitu pula memandang kedudukan hadis sahih. Salah satu syarat hadis itu dinyatakan sahih adalah bila ia diriwayatkan oleh perawi yang adil. Lagi-lagi ulama berbeda dalam mendefinisikan adil itu. Nur al-Din Aid menyaratkan 7 hal, Al-Hakim menyaratkan 3 hal. Yang menarik, Al-Hakim memasukkan unsur tidak berbuat bid'ah sebagai syarat adilnya perawi. Namun Ibnul Shalah Nur al tetapi juga menaruh amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukumnya. Imam Abu Hanifah sangat membuka peluang penggunaan rasio dan sangat selektif dalam menerima riwayat hadis. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas dan istisan secara luas. Imam Malik memiliki murid bernama Imam Syafi'i yang disebut memiliki murid bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ketiganya disebut sebagai pemuka ahlul hadis di Hijaz. Sedangkan Imam Abu Hanifah memiliki murid Abu Yusuf dan Muhammad. Kelompok Kufah kemudian dikenal dengan sebutan ahlul ra'yi. B. Metode ijtihad. B.1. Imam Abu Hanifah. Berpegang pada dalatul Quran. Berpegang pada dalalatul Quran. B. Berpegang pada hadis Nabi. C. Berpegang pada qaulus sahabi, ucapan atau fatwa sahabat. D. Berpegang pada qiyas. E. Berpegang pada istisan. B.2. Imam Malik bin Anas. Poin A. Nash, kitabullah dan sunnah yang mutawatir. B. Berpegang pada amal perbuatan penduduk Madinah. Yang C. Berpegang pada hadis ahad. Jadi beliau mendahulukan amal penduduk Madinah daripada hadis ahad.
D. Qaulus Sahabi. E. Qiyas. F. Istihsan. G. Masalih mursalah. Masalih al-mursalah. B. Titik 3 Imam Syafi'i. A. Quran dan Sunnah. Beliau menaruh kedudukan Quran dan Sunnah secara sejajar karena baginya Sunnah itu merupakan wahyu ghairu matlu. Inilah salah satu alasan yang membuat Syafi'i digelari Nasyirus Sunnah. Konsekuensinya, menurut Syafi'i, hukum dalam teks hadis boleh jadi menasyah hukum dalam teks Al-Quran dalam kasus tertentu. B. Ijma'. C. Hadis ahad. D. Qiyas. E. Beliau tidak menggunakan fatwa sahabat, istihsan, dan amal penduduk Madinah sebagai dasar ijtihadnya. B.4 Imam Ahmad bin Hanbal. A. An-Nushush, yaitu Quran dan hadis. Artinya beliau mengikuti Imam Syafi'i yang tidak menaruh hadis di bawah Al-Quran. B. Berpegang pada qaulus sahabi, fatwa sahabat. C. Ijma'. D. Qiyas. Kalau kita susun 4 imam mazhab itu menurut banyaknya menggunakan rasio, urutannya adalah yang pertama Imam Abu Hanifah, urutan kedua Imam Syafi'i, urutan ketiga Imam Malik, dan urutan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau disusun menurut banyaknya menggunakan riwayat, yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal, urutan kedua yaitu Imam Malik bin Anas, urutan yang ketiga Imam Syafi'i, urutan yang keempat Imam Abu Hanifah. Sebab-sebab para ulama berbeda pendapat disimpulkan menjadi 2 sebab utama. Yang pertama, sebab internal, yaitu berbeda dalam memahami Al-Quran dan hadis, serta berbeda dalam menyusun metode ijtihad mereka. Yang kedua, sebab eksternal, yaitu perbedaan sosiokultural dan geografis. Di sisi lain, ulama pun tetap manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Rasulullah sendiri mengakui bahwa akan ada orang yang salah dalam beristihad. Namun Rasulullah mengatakan, tetap saja Allah akan memberi 1 pahala bagi yang salah dalam beristihad dan 2 pahala bagi yang benar dalam istihad. Yang terakhir adalah klaim kebenaran atau truth claim. Merupakan tantangan teologis terbesar yang dihadapi oleh umat beragama dalam interaksinya dengan yang lain. Klaim kebenaran hegemonik agama pada perjalanan selanjutnya melahirkan konflik dan kekerasan terhadap kelompok agama dan keyakinan minoritas. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh agama itu sendiri. Sebab secara teoritis, setiap agama oleh penganutnya diyakini mengajarkan sikap toleran, penghormatan, dan pengakuan atas eksistensi agama dan keyakinan lain. Dalam konteks ini, Islam dan juga agama lain telah menegaskan toleransi, penghormatan, serta pengakuannya terhadap agama lain sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bahkan tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap bentuk perbedaan amaliyah yang bersifat furu'iyah di kalangan intern umat Islam dengan prinsip lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amaliyah kami dan bagi kalian amaliyah kalian. Secara praktis, prinsip ini belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia yang multi agama dan kepercayaan. Mereka masih enggan menerimanya secara total. Kecenderungan homogenitas dalam arti sebenarnya masih tampak di mana-mana. Masih banyak kesulitan melakukan dialog di antara kelompok-kelompok yang ada. Andaikan ada dialog, hal itu masih bersifat seremonial dan formalistik yang belum menyentuh pada problem inti, core problem yang dihadapi. Karena terjadi klaim kebenaran itu, ya mereka setiap agama pasti memiliki penganut ataupun memiliki tokoh masing-masing. Jadi terkadang masih mengakui bahwa kebenaran itu tergantung penganutnya.
Demikianlah presentasi hasil kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Allahumma bil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.